apa kabarnya hari ini? Kamu sudah siap dan duduk manis kan untuk mendengarkan cerita seru sebelum tidur? Baiklah, pertama tutup matamu pelan-pelan, tarik nafas dalam-dalam, dan bayangkan kita masuk ke sebuah hutan ajaib yang tenang di malam hari. Cerita ini judulnya Lampu dan Kunang-Kunang. Oh ya, cerita ini karyanya kakak Kang Ramli Autar loh. Sudah siap untuk mendengarkan? Mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di sebuah hutan tua yang daun-daunnya berbisik lembut setiap angin malam lewat, tinggallah lampu tua bernama Lentera Kecil. Bentuknya sederhana, badannya dari kuningan yang sudah agak kusam, kaca bening yang sedikit retak, dan di dalamnya ada api kecil berwarna jingga yang selalu menyala dan tak pernah padam. Lentera Kecil tinggal tergantung di teras sebuah rumah kayu kecil milik seorang kakek tukang kayu yang sudah sangat tua. Setiap malam, kakek akan menyalakan lentera kecil lalu membawanya ke teras sambil berkata, "Terima kasih ya teman setiaku, kamu selalu menerangi jalan pulangku setiap hari." Tapi suatu malam, kakek jatuh sakit. Ia tak lagi bisa keluar rumah. Lentera kecil dibiarkan tergantung sendirian di teras menyala dalam kesunyian. Angin malam bertiup dingin dan lentera kecil merasa sangat sedih. Aku ingin membantunya, tapi aku hanya bisa berdiri di sini. Cahayaku tak bisa terbang, tak bisa menjelajah hutan seperti yang lain. Gumamnya pelan sambil api kecilnya berkedip sayu. Di saat yang sama, di semak-semak gelap dekat sungai kecil, hidup segerombolan kunang-kunang yang ceria. Mereka disebut keluarga Kelip. Pemimpin mereka adalah seekor kunang-kunang kecil bercahaya hijau terang bernama Kelik. Setiap malam, Kelik dan teman-temannya menari di udara, membuat pola-pola indah berbentuk lingkaran, gelombang, bahkan bentuk bintang kecil. Cahaya mereka berkedip-kedip riang seolah-olah sedang bernyanyi tanpa suara. Setiap malam, Kelik melihat cahaya jingga yang lemah dari arah rumah kayu tua itu. Cahaya itu tak berkedip lincah seperti mereka dan merasa kesepian. "Kawan-kawan, lihat, ada cahaya yang berbeda malam ini," kata Kelik sambil terbang lebih dekat. "Wah, itu lampu manusia," seru salah satu kunang-kunang. "Tapi kenapa cahayanya sedih sekali?" tanya yang lain. Kelik mendekat sampai hampir menyentuh kaca lentera kecil. "Hai, namaku Kelik. Kenapa kamu sendirian di sini? Cahayamu bagus sekali, tapi kok kamu seperti mau menangis?" Lentera kecil terkejut ada yang menyapanya. Api kecilnya berkedip lebih cepat. "Aku cuma lampu tua. Aku tak bisa terbang seperti kalian. Aku cuma bisa berdiri di sini dan menunggu kakek sembuh. Tapi sudah 3 malam dia tak keluar. Aku takut cahayaku tak berguna lagi." Kelik diam sejenak, lalu semua kunang-kunang berkumpul di sekitar lentera kecil. Mereka membentuk lingkaran besar di udara, lalu satu persatu mereka mulai berkedip dengan irama yang sama seperti detak api lentera kecil. Kedip, 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 pelan dan teratur, seperti sedang bernafas bersama. "Tahukah kamu," kata Kelik lembut, "cahaya yang paling indah bukan yang paling terang atau yang paling cepat berkedip. Cahaya yang paling indah adalah cahaya yang tetap menyala meski angin bertiup kencang, meski hujan turun deras, meski tak ada yang melihat." Lentera kecil terdiam. Api kecilnya perlahan-lahan menjadi lebih stabil dan lebih hangat. Malam itu, keluarga Kelik memutuskan untuk tinggal di sekitar teras rumah kayu. Mereka menari di sekeliling lentera kecil, membuat cahaya hijau dan jingga bercampur menjadi pelangi malam yang lembut. Burung-burung malam berhenti bernyanyi sejenak untuk melihat keajaiban itu. Bahkan bintang-bintang di langit seolah ikut berkedip lebih terang. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, kakek membuka jendela kamarnya dengan susah payah. Ia melihat terasnya dipenuhi ribuan titik cahaya kecil
kecil yang masih setia berkelip pelan meski pagi sudah datang. Di tengah-tengah mereka, lentera kecil masih menyala dengan gagah. Kakek tersenyum lemah tapi matanya berbinar. "Terima kasih, kalian semua telah menjaga cahayaku semalaman." Dan sejak hari itu, lentera kecil tak pernah merasa sendiri lagi. Setiap malam, Kelik dan keluarganya datang menari bersama, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Cahaya jingga yang stabil dan cahaya hijau yang lincah menjadi sahabat terbaik. Dan hutan pun menjadi lebih terang karena mereka saling melengkapi. Pesan moral cerita ini, kita semua punya cara masing-masing untuk bersinar. Ada yang cahayanya stabil dan hangat seperti lentera kecil, ada yang lincah dan ceria seperti kunang-kunang. Kita tidak perlu sama, yang terpenting adalah tetap menyala dengan caramu sendiri dan saling menghargai cahaya orang lain. Karena ketika kita bersatu, malam yang gelap pun bisa menjadi sangat indah. Sekarang pejamkan matamu pelan-pelan, bayangkan cahaya jingga hangat dan kelap-kelip hijau kecil menari di sekitarmu. Selamat tidur sayang, semoga mimpi indah penuh cahaya malam ini. Dadah.